Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa bersama Amarket, bersama Maurits di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Rabu. Rabu kenangan, Rabu yang penuh dengan misteri. Karena di hari Rabu di saat inilah pertengahan minggu ini. Ya memang biasanya hari Rabu pertengahan lah rekan trader. Rekan trader kita ketawa-ketawa dulu. Rekan trader semuanya, salam jumpa bersama Maurits, bersama Amarket. Kami hadir untuk memberikan analisa buat rekan trader. Oleh karena itu rekan trader, tanpa buang waktu yang lama lagi karena saya sudah sedikit mengalami keterlambatan, mari kita langsung mulai aja. Apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin? Di hari kemarin, rekan trader bisa lihat bagaimana pasar bergerak sangat luar biasa. Dolar Amerika naik turun seperti komedi putar. Ya, intinya dia kemarin agak sedikit datar pergerakannya. Euro USD sama juga sempat jatuh di 1.17769, akhirnya menutup perdagangan di seputaran 1.18133. Pound sterling pun juga gitu rekan trader, prinsipnya kemarin bergerak agak sedikit datar. Sedangkan gold jangan ditanya lagi, benar-benar luar biasa ya. Naik mencapai titik ketinggian dalam sejarah. Ya, sekitaran 3.791. Luar biasa rekan trader. Ini sangat luar biasa dan hari ini ada kemungkinan untuk dia terbang lagi lebih tinggi lagi. Dan untuk USD yen Jepang pergerakan datar di hari kemarin. Tapi hari ini kita akan lihat. Hari ini peluang untuk naik lagi ya minimal bisa sampai 148, itu 148.257 bisa lah ya rekan trader. Oke rekan trader, ini adalah pergerakan yang terjadi pada hari kemarin. Dan untuk tema harian kita hari ini, saya akan membawakan sebuah tema buat rekan trader. Tema ini tendensius banget. Judul tema kali ini adalah kita akan berbicara tentang perjalanan menuju 3.800 US dollar. Dan hari ini emas sedang menuju 3.800 rekan trader. Setelah kemarin 3.791 di status saya di sosial media saya tulisnya mendapat informasi A1 emas menuju 3.800. Informasi A1 New York. Bercanda rekan trader karena di sana saya pikir Pak Prabowo lagi bikin pidato di New York, jadi ya saya bercanda aja. Rekan trader semuanya, emas menuju 3.800. Dan memang rekan trader, mau dibilang gimana juga, kalau kemarin seumpamanya pidato yang dari kemarin kan saya udah bilang emas ini naik ke posisi yang paling tinggi. Tapi hati-hati, secara teknikal dia udah sampai di titik resisten yang paling tertinggi. Dan hati-hati juga bahwa aksi profit taking akan terjadi. Dan itu menjadi kenyataan rekan trader. Apalagi saya mewanti-wanti kemarin bahwa hati-hati pidato dari Jerome Powell pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelumnya ada pidato dari Donald Trump. Nah, kalau Donald Trump itu pidatonya kan di PBB. Setelah Donald Trump berpidato, presiden kita luar biasa. Pak Prabowo pidatonya, waduh benar-benar saya sampai komentar saya bilang Soekarno pun juga akan bangga melihat Pak Prabowo. Luar biasa presiden kita. Dan rekan trader kita lihat, kita sambung. Jerome Powell menyatakan pernyataannya. Dan ada sedikit tricky di statement dia. Tricky itu adalah suatu kesan bahwa agak sedikit hawkish pergerakan yang terjadi. Inilah yang menjadi alasan kenapa dolar Amerika sedikit mengalami penguatan dan sedikit memberikan tekanan terhadap gold. Nah, oleh karena itu rekan trader, kalau rekan trader lihat apa yang terjadi kemarin, gold itu sudah sampai di level yang paling tertinggi rekan trader ya. Sampai di 3.791. Tapi pasca pidato yang dilakukan oleh Jerome Powell, di mana tendensinya itu agak sedikit hawkish, dia membuat gold ini
kembali jatuh ke level 3.750. Kita harus lihat apa yang terjadi rekan trader ya. 3.750. Dan setelah itu rekan trader kita lihat pasca itu pasar bergeliat lagi. Hari ini pasar kembali naik lagi, sudah sampai menuju 3.780 US dollar untuk gold. Nah, ini dia rekan trader. Akhirnya saya bilang bahwa aksi profit taking dilakukan, dan ini adalah hal yang wajar rekan trader. Ada tanda-tanda untuk menyatakan hal tersebut. Tapi secara garis besar emas punya peluang naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Kita akan lihat data-data yang akan dikeluarkan hari ini maupun nanti minggu depan sampai menuju non-farm payroll. Dan saya menyatakan bahwa 3.700 itu cuman 3.800 itu hanya masalah waktu rekan trader. Tidak tertutup kemungkinan data yang dikeluarkan hari ini bisa membuat pergerakan yang signifikan, emas bisa naik ke posisi yang lebih tinggi. Hal ini juga ditunjang oleh status geopolitik yang terjadi, masalah Timur Tengah, masalah perang antara Rusia Ukraina, bisa membuat emas ini naik ke posisi yang lebih tinggi. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi sesuai dengan judul kita yang menyatakan bahwa perjalanan menuju 3.800 ini hanya menunggu waktu, dan waktu itu setelah tiba. Tidak tertutup kemungkinan hari ini 3.700 akan kita lalui. Hanya dibutuhkan sedikit sentuhan-sentuhan nikmat untuk menuju hal tersebut. Dan situasi dan kondisi memungkinkan emas melewati 3.800. Oleh karena itu rekan trader, tetap terus pantau terus segala fundamental yang akan terjadi, segala informasi yang akan terjadi, karena letupan-letupan dari pidato-pidato statement yang dikeluarkan oleh para pejabat The Fed akan memberikan kekuatan yang dahsyat. Emas bisa naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Oke rekan trader semuanya, demikianlah tema kita hari ini. Tema yang sangat luar biasa rekan trader. Saya mau bilang buat rekan trader bahwa tema ini memang benar-benar sangat luar biasa. Dan jangan lupa rekan trader bahwa rekan trader kalau ada waktu tetap juga melihat situasi yang terjadi di pasar. Itu harus ya rekan trader ya, menjadi landasan untuk rekan trader trading ke depan ya, karena situasi fundamental ini akan memberikan kekuatan untuk kita supaya kita bisa tahu arah pergerakan pasar ke depan seperti kayak gimana. Oke rekan trader, sekarang kita langsung masuk di analisa teknikal. Seperti biasa, analisa teknikal ini kita akan selalu mulai dari indeks dolar Amerika. Sabarkan trader, saya tutup ini dulu. Nah ini oke. Indeks dolar Amerika rekan trader, kita mulai. Sabar rekan trader. Nah oke. Nah bagaimanakah pergerakan indeks dolar Amerika hari ini? Untuk hari ini rekan trader, pergerakan terjadi pada indeks dolar Amerika walaupun sekarang ada tanda-tanda kenaikan. Kita akan lihat ya, Nah, indeks dolar Amerika hari ini sangat luar biasa. Dia mencoba untuk kembali lagi naik. Walaupun secara garis besar kita lihat memang peluang naik masih tetap ada rekan trader ya. Oleh karena itu analisa saya bisa bilang bahwa kemungkinan dia akan mencoba naik. Saya tidak mau bilang dia akan naik sampai level tertinggi di seputaran 97.659. Tapi minimal 97.595 adalah waktu yang bisa, nilai yang bisa tercapai oleh indeks dolar Amerika hari ini ya, dengan asumsi bahwa pelemahan itu akan bisa terjadi hingga level terendah di seputaran 97.240. Sedangkan untuk euro uncle sum dolar, pergerakan yang terjadi pada euro uncle sum dolar hari ini rekan trader, secara garis besar kalau kita lihat bahwa euro uncle sum dolar agak sedikit mengalami pelemahan ya. Kita udah lihat sini pelemahan yang sempurna terjadi pada euro USD. Analisa saya euro ini dia akan bisa turun hingga level paling rendah ya di seputaran 1.17636. Walaupun harus diperhatikan juga bahwa tendensi penguatan masih tetap bisa saja terjadi,
dan bisa membuat dia kembali naik lagi ke posisi yang lebih tinggi di seputaran 1.18055. Selanjutnya, bagaimana ke pound sterling? Kita lihat arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini. Secara garis besar kita lihat pound sterling pun juga ikut terseret jatuh rekan trader, dan kalau secara teknikal pun juga kita lihat peluang jatuh ini sangat kuat rekan trader. Analisa saya pound sterling ini masih punya peluang jatuh hingga 1.34548, walaupun tidak terkemungkinan dia kembali bisa naik ke posisi yang lebih tinggi lagi di seputaran 1.35156. Ini dia. Ya, ini dia. Sedangkan untuk gold rekan trader, kita lihat arah yang terjadi pada gold hari ini secara garis besar rekan trader. Kita lihat gold, arah pergerakan terjadi pada gold sepertinya masih ada sedikit peluang naik ke posisi yang lebih tinggi. Analisa saya, kalau tidak ada aral melintang, gold akan sampai ke 3.798. Tapi kalau memang kehendak yang akan terjadi, gold bisa menembus level 3.800. Putih sekali diriku ini. Kalau tidak ada aral melintang, dia akan sampai ke level 3.800. Tapi kalau memang kalau tidak ada aral melintang, dia akan sampai ke 3.798. Tapi kalau memang kehendak yang diinginkan dan direstui, dia bisa menyentuh level 3.800. Nah, sisanya rekan trader, pernyataan saya ini seperti pernyataan politikus ya. Politikus kan gitu ya ngomongnya seperti itu ya. Oleh karena itu, kemungkinan besar selalu ada. Dan untuk USD yen Jepang rekan trader, kita lihat pergerakan terjadi pada USD yen Jepang hari ini. USD yen Jepang hari ini masih tetap memberikan sentuhan-sentuhan untuk bisa naik ke posisi yang lebih tinggi. 148.326 adalah level yang bisa terjadi dengan sedikit sentuhan pelemahan bisa sampai di level 147.755. Nah, ini dia. Ini dia rekan trader semuanya. Pola pergerakan yang terjadi pada USD yen Jepang hari ini. Oke rekan trader, ini adalah analisa teknikal kita. Sedangkan untuk kalender ekonomi, saya ingin bilang buat rekan trader semuanya bahwa untuk kalender ekonomi hari ini harap diperhatikan bahwa kalender ekonomi hari ini nanti penjualan rumah baru ya. Rumah baru akan dijual-jual. Ini ceritanya mereka bikin rumah baru dan siap dijual-jual. Atau untuk yang lebih kecil-kecilnya lagi, 2010 pidato dari The Fed, anggota The Fed. Ini harap diperhatikan rekan trader. Setelah harap sekali lagi saya bilang rekan trader harap diperhatikan 2010 ini ya. Ini harap diperhatikan ada pidato dari pejabat The Fed. Pidato itu akan memberikan sentuhan-sentuhan yang luar biasa terhadap pergerakan yang terjadi di pasar. Oke rekan trader semuanya, pada prinsipnya clear. Demikianlah analisa harian kita hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.